Suku Afar adalah salah satu kelompok etnis di Kaukasus Utara, khususnya di Republik Dagestan, Rusia. Dalam masyarakat Afar, norma sosial dan budaya berkisar pada nilai-nilai tradisional yang sangat berbeda dari norma-norma di banyak budaya Barat. Dalam konteks suku Afar, praktik unclup-unclup bebas tidak umum dan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional masyarakat mereka. Masyarakat Afar umumnya memegang teguh adat dan tradisi yang konservatif dalam hal kegiatan pengunclupan dan pernikahan. Unclup-unclup sebelum sah, terutama di kalangan wanita, sering dianggap tabu dan melanggar norma-norma sosial. Kecantikan fisik wanita di masyarakat Afar, seperti dalam banyak budaya tradisional lainnya, dipandang melalui lensa norma dan nilai lokal. Beberapa poin penting terkait kecantikan wanita Afar adalah: wanita Afar seringkali mengenakan pakaian tradisional yang mencerminkan warisan budaya mereka. Ini bisa mencakup gaun panjang, perhiasan yang terbuat dari logam dan batu, serta penutup kepala yang khas. Pakaian ini tidak hanya merupakan simbol keindahan tetapi juga identitas budaya. Standar kecantikan fisik mungkin berbeda di antara berbagai kelompok etnis di Kaukasus, namun ciri-ciri umum seperti bentuk wajah, warna kulit, dan postur tubuh seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor genetis dan lingkungan. Dalam masyarakat tradisional, kesehatan dan kebugaran juga dianggap penting. Diet yang sehat dan aktivitas fisik sering dipertahankan, yang juga mempengaruhi penampilan fisik. Dalam konteks nilai keluarga, wanita Afar biasanya dihargai karena peran mereka sebagai ibu, istri, dan anggota keluarga yang mendukung. Keberhasilan dalam memenuhi peran keluarga tradisional seringkali dipandang sebagai aspek penting dari kecantikan dan nilai sosial mereka. Banyak orang Afar terlibat dalam pertanian dan peternakan. Mereka menanam berbagai tanaman seperti jagung, gandum, dan sayuran, serta memelihara ternak seperti domba, kambing, dan sapi. Selain pertanian, beberapa Afar terlibat dalam kerajinan tangan tradisional seperti tenun, pembuatan perhiasan, dan alat-alat rumah tangga. Wanita Afar sering mengenakan gaun panjang berwarna-warni, dengan berbagai aksesoris seperti perhiasan logam dan batu. Penutup kepala, seperti hat topi atau kerudung, juga merupakan bagian dari pakaian tradisional. Pria biasanya mengenakan jubah panjang, celana, dan topi tradisional. Masakan Afar sering berbasis daging, dengan hidangan seperti kebab, pilaf, dan hidangan berbasis susu. Roti juga merupakan makanan pokok. Mereka sering menyajikan makanan dalam acara-acara sosial dan perayaan. Suku Afar memiliki berbagai upacara dan perayaan yang berkaitan dengan agama dan tradisi. Festival musim, upacara pernikahan, dan upacara keagamaan adalah bagian penting dari kehidupan sosial mereka. Mereka merayakan hari-hari besar dengan makanan khas, musik, tarian, dan ritual adat. Keluarga adalah unit sosial dasar dalam masyarakat Afar. Keluarga besar seringkali tinggal bersama atau dekat satu sama lain, mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Sistem kekeluargaan Afar sangat patriarkal, dengan pria biasanya mengambil peran utama dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab keluarga. Pendidikan formal semakin diterima, tetapi tradisi lisan dan pembelajaran dari generasi ke generasi juga penting. Tanggung jawab sosial, seperti menghormati orang tua dan pemeliharaan adat, sangat ditekankan. Hukum adat memiliki peran penting dalam masyarakat Afar. Penghulu atau tetua desa seringkali menyelesaikan perselisihan dan memberikan panduan dalam urusan adat. Kewajiban dan tanggung jawab dalam komunitas diatur oleh tradisi, termasuk aturan tentang perilaku, hak, dan kewajiban. Sebagian besar Afar adalah Muslim Sunni, dan agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upacara keagamaan dan praktik ibadah seperti salat dan puasa Ramadan adalah bagian integral dari kehidupan mereka. Masyarakat Afar cenderung terorganisir dalam komunitas-komunitas yang dikenal dengan nama Taib, yaitu kelompok keluarga besar atau klan yang memiliki hubungan darah atau keturunan bersama. Taib berfungsi sebagai unit sosial dan politik, dengan struktur hierarkis yang mengatur hubungan antara anggota dan menetapkan aturan internal. Secara keseluruhan, masyarakat Afar sangat menghargai tradisi dan adat istiadat, yang membentuk dasar kehidupan sosial mereka dan membimbing interaksi mereka dalam komunitas. Struktur sosial mereka yang berbasis pada keluarga dan komunitas serta sistem adat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menjaga keseimbangan sosial dan budaya mereka. Bahasa Afar adalah bagian dari kelompok bahasa Kaukasus Utara dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam kegiatan budaya.
Bahasa ini memiliki beberapa dialek dan merupakan simbol penting identitas budaya suku Afar. Tari tradisional Afar seringkali dilakukan dalam acara-acara sosial dan perayaan, dengan gerakan yang kuat dan dinamis. Musik tradisional menggunakan alat musik seperti duduk, seruling, dan drum. Pembuatan tekstil, perhiasan, dan barang-barang kerajinan tangan merupakan bagian penting dari budaya material mereka. Motif dan desain seringkali memiliki makna simbolis. Masakan Afar didominasi oleh hidangan berbasis daging, roti, dan produk susu. Hidangan khas termasuk kebab, pilaf, dan berbagai jenis roti dan keju. Unclup-unclup sebelum sah biasanya dianggap tabu, dan kegiatan pengunclupan harus dilakukan dalam konteks pernikahan. Hal ini terkait dengan nilai-nilai konservatif dan adat yang mengatur perilaku sosial. Ada pantangan makanan tertentu, seperti larangan makan daging babi yang mungkin terkait dengan norma-norma agama Islam, karena sebagian besar Afar adalah Muslim. Beberapa tindakan dianggap tidak pantas atau dilarang selama periode tertentu, seperti waktu berkabung atau saat melakukan ritual keagamaan. Mitos-mitos Afar seringkali mencakup cerita tentang pahlawan dan pejuang yang melawan musuh atau menghadapi tantangan besar. Cerita ini seringkali mencerminkan nilai-nilai keberanian, kehormatan, dan kesetiaan. Ada cerita tentang makhluk supernatural seperti jin, roh, atau makhluk halus lainnya yang seringkali terlibat dalam kisah-kisah moral atau peringatan. Cerita rakyat seringkali mengandung pelajaran moral dan etika, menggunakan karakter-karakter seperti hewan atau tokoh mitos untuk menyampaikan pesan tentang kebaikan, kejujuran, dan keadilan. Beberapa mitos dan legenda terkait dengan ritual tertentu yang dilakukan untuk menghormati leluhur atau meminta perlindungan dari kekuatan supernatural. Budaya suku Afar sangat berakar pada tradisi dan adat istiadat mereka. Pantangan yang ada mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari, sementara mitos dan legenda membantu mengajarkan nilai-nilai moral dan budaya kepada generasi berikutnya. Ini menciptakan sebuah sistem sosial yang sangat terhubung dengan warisan budaya dan spiritual mereka. Melanggar adat istiadat lokal, seperti tata cara berpakaian dalam upacara, perayaan, atau ritual tertentu, dapat dianggap tidak hormat dan dapat menyebabkan konflik sosial atau penilaian negatif dari komunitas. Mengabaikan atau tidak menghormati orang tua dan tetua adalah tindakan yang sangat dilarang. Dalam masyarakat Afar, ada rasa hormat yang mendalam terhadap generasi yang lebih tua, dan perilaku yang dianggap tidak sopan terhadap mereka dapat mengakibatkan cemoohan atau penolakan sosial. Sebagai komunitas yang sebagian besar beragama Islam, ada pantangan makan daging babi. Ini dianggap haram, dilarang, dalam Islam dan mematuhi pantangan ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Melakukan tindakan yang dianggap meremehkan atau melanggar ritus keagamaan, seperti upacara pernikahan atau pemakaman, bisa dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma spiritual dan sosial. Ada kepercayaan bahwa pelanggaran terhadap norma-norma budaya dan adat dapat mendatangkan nasib buruk atau malapetaka. Misalnya, ketidaktaatan terhadap aturan adat dapat dianggap membawa sial bagi individu atau komunitas. Mitos dan legenda suku Afar seringkali mencakup makhluk supernatural atau roh yang dianggap memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Ketakutan terhadap makhluk-makhluk ini bisa membuat individu menghindari tindakan atau lokasi yang dianggap terkait dengan mereka. Ketidakstabilan dalam hubungan keluarga atau perselisihan dengan tetangga atau anggota komunitas lainnya dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan akan isolasi sosial. Struktur sosial yang kuat menekankan pentingnya keharmonisan dalam hubungan sosial. Tata krama dan etika yang ketat dalam interaksi sosial, seperti cara berbicara dan bertindak dalam pertemuan sosial atau formal, sangat dijaga. Pelanggaran terhadap etika ini dapat menyebabkan rasa malu dan kehilangan status sosial. Sementara banyak Afar memelihara tradisi mereka, perubahan sosial dan modernisasi juga mempengaruhi masyarakat. Beberapa mungkin merasa cemas atau takut akan hilangnya nilai-nilai tradisional dan perubahan dalam struktur sosial akibat globalisasi dan pengaruh luar. Dengan meningkatnya modernisasi dan pengaruh luar, ada kekhawatiran tentang kemungkinan kehilangan identitas budaya dan bahasa Afar. Ini menciptakan ketakutan bahwa warisan budaya mereka mungkin akan tergerus oleh budaya dominan. Secara keseluruhan, pantangan dan ketakutan suku Afar berakar pada norma-norma budaya, agama, dan tradisi yang mendalam. Menghormati adat istiadat, menjaga keharmonisan sosial, dan mengikuti nilai-nilai agama adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Suku Afar adalah bagian dari kelompok etnis Kaukasus Utara yang berbicara dalam bahasa Afar,
yang termasuk dalam kelompok bahasa Nah Dagestanian. Bahasa ini merupakan salah satu dari banyak bahasa yang dituturkan di wilayah Kaukasus Utara. Mereka diyakini berasal dari wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Dagestan dan sekitarnya, di mana mereka telah menetap sejak zaman kuno. Catatan sejarah awal tentang suku Afar bisa ditelusuri kembali ke zaman kuno, tetapi informasi spesifik mengenai mereka seringkali terjalin dengan sejarah kelompok etnis lain di wilayah Kaukasus. Selama abad pertengahan, wilayah Kaukasus menjadi pusat persinggungan berbagai kekuatan, termasuk Kekaisaran Bizantium, Persia, dan Khazar. Suku Afar berpartisipasi dalam berbagai interaksi politik dan militer di wilayah tersebut. Pada abad ke-7, dengan kedatangan Islam ke Kaukasus, banyak suku di wilayah ini, termasuk Afar, mulai menerima agama Islam. Islam menjadi elemen penting dalam budaya dan struktur sosial suku Afar. Konversi ke Islam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hukum, ritual, dan norma sosial. Selama periode Kesultanan Ottoman dan Kekaisaran Rusia, wilayah Kaukasus, termasuk tempat tinggal suku Afar, menjadi arena konflik antara kekuatan regional dan kekaisaran besar. Suku Afar seringkali terlibat dalam perlawanan terhadap kekuatan asing serta mempertahankan wilayah dan otonomi mereka. Pada abad ke-19, Kaukasus menjadi target ekspansi Kekaisaran Rusia. Suku Afar, seperti banyak kelompok Kaukasus lainnya, terlibat dalam konflik panjang melawan ekspansi Rusia. Selama periode Revolusi Rusia dan Perang Dunia I, Kaukasus mengalami perubahan politik yang signifikan. Selama periode ini, suku Afar, seperti banyak kelompok etnis lainnya, mengalami dampak dari konflik dan perubahan kekuasaan. Setelah Revolusi Rusia 1917, wilayah Kaukasus menjadi bagian dari Uni Soviet. Selama periode Soviet, suku Afar berada di bawah administrasi Soviet yang membatasi beberapa aspek kehidupan tradisional mereka dan mengintegrasikan mereka ke dalam struktur negara Soviet. Meskipun demikian, suku Afar tetap menjaga identitas budaya dan adat istiadat mereka meskipun menghadapi tekanan dari kebijakan Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Republik Dagestan dan wilayah Kaukasus Utara mengalami periode ketidakstabilan politik dan konflik. Suku Afar terus memainkan peran penting dalam struktur sosial dan politik lokal. Dalam konteks pasca Soviet, ada upaya untuk melestarikan dan meremajakan budaya dan bahasa Afar, meskipun mereka tetap menghadapi tantangan dari globalisasi dan modernisasi. Masyarakat Afar umumnya terstruktur dalam sistem klan atau taib, yaitu kelompok keluarga besar yang memiliki hubungan darah atau keturunan. Klan ini memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, politik, dan adat istiadat mereka. Sistem sosial ini seringkali diatur oleh hukum adat dan norma-norma tradisional, yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka. Budaya Afar sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, adat istiadat lokal, dan tradisi Kaukasus. Mereka memiliki berbagai ritual, upacara, dan adat yang mencerminkan kekayaan budaya mereka. Selain itu, bahasa Afar adalah elemen kunci dari identitas budaya mereka dan digunakan dalam pendidikan dan komunikasi sehari-hari. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Afar mencerminkan perjalanan panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai pengaruh historis dan budaya. Mereka telah beradaptasi dan mempertahankan identitas mereka meskipun menghadapi berbagai tantangan dari luar dan dalam.